Hai Bunda, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channel Dapur Mini A dan R Family. Nah, di video kali ini diawali dengan kegiatan aku sama Pak Su. Ini kami sedang berada di salah satu pelabuhan tempat penyeberangan menuju ke kota provinsi. Ini namanya Pelabuhan Kupal, dan biasanya tuh kalau mau ke Ternate itu menggunakan kapal seperti ini atau bisa juga dengan menggunakan pesawat. Nah, ini Pak Su lagi bawa paketan seperti itu mau dikirim ya. Jadi kami mau nitip dulu di kapal. Yuk ikutin ya teman-teman. Kita naik kapalnya dulu. Aku nih sudah lama banget tidak berangkat-berangkat seperti ini atau nyebrang-nyebrang laut, dan ya lumayan lama juga barusan naik lagi kapal seperti ini. Ini di dek paling bawah, tempat penitipan barang ya. Jadi tempat penitipan barang itu adanya di bagian paling depan. Paketan ini isinya itu adalah gula merah, dipesan sama kakak Wiwi, dan sudah lumayan lama sih pesanannya, tapi baru ada waktu untuk dikirim sekarang. Oke, dan sekarang itu tadi sudah selesai dibayar ongkos kirimnya. Lanjut kita naik lagi dan waktunya untuk pulang. Biasanya kalau kapal seperti ini itu berangkatnya malam hari ya. Jadi kalau transportasi dari daerah aku, dari Bacan ke Ternate itu jalannya tuh satu hari satu kali gitu ya. Jadi berangkatnya malam. Nah, kapal yang dari Ternate masuk ke Bacan juga berangkatnya malam dari Ternate dan masuknya pagi hari. Kalau dari Bacan berangkatnya malam, masuknya pagi hari di kota Ternate. Oke, dan tadi sudah lihat-lihat sedikit pemandangannya. Lanjut, ini mau turun dulu ya. Kita sudah mau pulang nih. Dan di perjalanan pulang aku mampir dulu ke tempat jualan sembako. Aku mau beli sesuatu di sini. Ini kebetulan juga karena bawang putih di rumah itu udah habis, jadi biar sekalian aja gitu ya. Waktu belanja bulanan kemarin juga aku nggak beli bawang putih karena masih ada. Nah, di pertengahan bulan ini sudah habis, jadi aku belinya tuh cuman setengah kilo aja. Sama sekalian beli juga ayam potongnya. Dulu waktu pasarnya tuh masih ada di depan sana tuh yang ada pagar seng warna biru. Itu pasar yang lama ya. Nah, aku tuh sering banget belanja di situ. Tapi karena pasarnya udah pindah, jadi jarang-jarang pergi ke sana. Oke, dan ini kembali ke rumah. Ini sebenarnya aktivitasnya udah keesokan harinya gitu ya. Jadi sebelum berangkat sekolah, aku tuh sempetin dulu untuk beres-beres di warung kecil ini. Ngisi-ngisi pesanan orang biar nanti tuh kalau siang pas pulang sekolah tuh udah langsung tinggal dianterin gitu. Apa kabar nih bunda-bunda, teman-teman semua? Terima kasih ya sudah mampir ke channel aku. Semoga apa yang aku share kali ini dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi buat teman-teman semua. Nah, warung kecil-kecilan ini awalnya sih iseng-iseng gitu ya, untuk kesibukan anak-anak juga, karena mereka kan lagi daring gitu ya, belajar dari rumah. Dan kebetulan di depan rumah ini juga ada sekolah PAUD tempat aku dan Pak Su ngajar. Daripada nganggur gitu, mending disediain jajanan-jajanan anak. Kemudian ada juga sembako seperti terigu, minyak kelapa, beras, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah makin kesini laris manis gitu ya, walaupun gak rame banget isinya, tapi alhamdulillah ada aja yang maksudnya hasilnya ada gitu. Dan inilah sebenarnya cara aku untuk mencukupkan kebutuhan keluargaku gitu. Karena kalau mau dibilang, aku sama Pak Su ini kan masih tenaga honorer. Jadi kalau hanya mengharapkan dari satu pekerjaan, itu mungkin gak bakalan cukup ya, dengan pengeluaran yang mungkin lebih banyak. Dan juga memiliki 3 orang anak yang tentunya mereka butuh jajan. Nah, jadi daripada nombok gitu dan gak ada tabungannya, ya mending ngelakuin hal yang seperti ini. Kalau dulu itu masih rajin banget, sebelum punya warung seperti ini ya, rajin banget jualan online, kayak pesanan barang kayak gitu. Pokoknya apa aja sih yang dipesan, jualan baju atau apa, nah itu masih jualan online juga. Kalau sekarang diselingi, alhamdulillah punya warung juga, jualan online juga masih jalan. Jadi jajanan anak juga alhamdulillah bisa nambah, kemudian nabung dikit-dikit juga bisa gitu ya.
Nah, untuk bunda-bunda semua nih yang mungkin lagi bingung, misalnya punya kebutuhan banyak tapi penghasilannya pas-pasan, bisa dicoba dengan usaha kecil-kecilan, disesuaikan juga dengan tempat tinggalnya ya. Kira-kira apa yang cocok nih yang dilakukan supaya bisa punya penghasilan tambahan di luar dari penghasilan bulanan tetap yang sudah kita terima, seperti itu. Kalau jualan kayak gini, aku tuh syukur-syukur misalnya kalau dapetnya yang 500.000 kayak gitu misalnya, udah alhamdulillah banget ya, karena itu sudah maksudnya apa ya, sudah aku pisahin dan aku tentukan gitu ya. Kalau misalnya jajan anak itu murni aku ambil dari hasil jualan seperti ini, dan juga tambahan bayar wifi, kemudian tambahan bayar listrik, plus juga dengan biaya untuk kurban nanti. Tapi mungkin tahun ini belum ya untuk berkurban, karena kan aku baru mulai mencoba di bulan Juni ini menyisihkan sebagian pendapatan dari warung kecil ini untuk tabungan kurban. Jadi insya Allah bisa nemu sampai di tahun depan. Mohon doanya ya teman-teman. Apapun yang kita lakukan, semoga selalu mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, ini yang aku bungkusin dan aku isi yang tadi itu tepung terigu, kemudian ini sekarang minyak kelapa. Di tempatku masih ada juga ya yang beli minyak kelapa curah seperti ini, dan biasanya itu yang warung-warung gitu kayak jualan gorengan, nah itu biasanya menggunakan minyak kelapa curah seperti ini. Jadi ini aku siapin dulu semuanya biar nanti tuh kalau pas di pesen siang nanti udah langsung tinggal diantar. Karena kalau enggak pas nanti pulang sekolah misalnya baru mau aku sisihkan, mau aku isi, itu enggak keburu ya, dan bahkan bisa sampai berantakan banget di sini. Ya malumlah, ruangannya kecil, warungnya ini kecil banget, ukurannya nggak nyampe 2 meteran gitu ya, palingan lebarnya ini cuma 1 meter dan panjangnya tuh 1,5 meter teman-teman. Ini pun aku pakai di area ruang tamu. Jadi buat teman-teman yang baru mampir mungkin belum tahu ya kalau nggak ngikutin video-video aku. Jadi aku kasih tahu aja, ini aku jualannya juga di area ruang tamu dan tidak menggunakan tempat di luar seperti itu. Jadi manfaatkan aja tempat yang masih kosong, padahal sebenarnya ruang tamunya juga sempit banget. Kalau misalnya dipakai seperti ini, tapi ya nggak apa-apa selagi masih bisa ya. Karena kalau kita mau pakai tempat yang lain juga butuh biaya, butuh dana juga. Ya udah, daripada nganggur mending dijalanin aja. Yang penting kan suasananya masih tetap terlihat rapi dan masih nyaman gitu ya teman-teman. Walaupun kecil tapi selalu diusahakan gitu untuk pokoknya nyaman aja sih buat penghuninya. Nah, seperti itu ya yang namanya minyak kelapa curah. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman biasanya berapa harganya. Kalau di daerah aku untuk ukuran 22 liter itu harganya 230 teman-teman. Jadi ya disesuaikan aja karena kita kan di sini jualnya per kilo gitu ya. Jadi sesuaikan aja, yang penting kita tuh masih dapat untung walaupun sedikit. Dan untuk minyak kelapa seperti ini alhamdulillah aku udah punya pelanggan. Jadi semoga mereka juga diberikan rezeki yang lancar, usahanya dilancarkan supaya usahaku juga lancar gitu. Jadi saling membantu ya teman-teman. Nah, ini samping warung ada ruang tamu dan ini sudah aku rubah posisinya tadi pagi. Kursinya aku taruh seperti itu biar lebih luas lagi. Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.